berarti mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, silahkan keluarkan buku bahasa Indonesianya. Juga silahkan persiapkan diri kalian mulai dari pakaian dan alat tulisnya. Sudah, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, doa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua kelas sudah memimpin berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, lumayan banyak. Coba sekretaris yang tidak sekolah siapa saja? Citra, terus Michelle, siapa lagi? Iswa, Adiba udah 4. Berarti lumayan banyak ya hari ini karena memang cuacanya hujan. Jadi nanti Ibu akan cek yang tidak hadir di agenda siapa saja ya. Jadi kalau disebutkan satu persatu lumayan banyak. Tidak apa-apa ya. Ibu ucapkan terima kasih nih kepada kalian. Meskipun cuacanya mendung, tapi tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Coba tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu membandingkan buku fiksi dan non-fiksi. Sudah ada yang tahu buku fiksi atau non-fiksi? Udah? Ada yang tahu nggak? Coba kalau buku fiksi yang seperti apa? Cerita pendek. Kalau buku non-fiksi, tadi buku bicara non-fiksi, fiksi. Sekarang ya kalau yang non-fiksi? Hah? Apa? Berarti masih banyak yang tahu ya, belum tahu ya. Nah, sebelum ke sana Ibu akan coba menampilkan gambar. Mungkin menggali lagi atau mungkin kalian ketika mulai melihat gambar kalian bisa mulai mengerti. Perhatikan semuanya. Nah, di sini ada 2 buku. Kelihatan tidak? Kelihatan. Mana yang buku fiksi, mana buku yang non fiksi? Coba siapa yang tahu? Gak usah takut salah. Yang pink buku apa? Hah? Fiksi. Yang sebuah mimpi berarti? Fiksi. Non fiksi. Yakin? Coba apa yang sana? Fiksi yang mana berarti? Hah? Oh, yang katanya fiksi itu yang sebuah mimpi. Yang non fiksi yang belajar. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari buku fiksi dan non fiksi. Jadi gambar di sini adalah menggambarkan sebuah buku fiksi dan non fiksi. Yang fiksinya, buku fiksi yang mana berarti? Yang sebuah mimpi. Nah, yang non fiksi adalah yang belajar komunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah jadi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian buku fiksi dan non-fiksi, dan yang keduanya adalah membandingkan bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Lanjut, tahapan pembelajarannya adalah
Jadi seperti biasa, Ibu akan membentuk kelompok, ya. Kalian terdiri dari 5 orang, ya, berkelompok atau 4, ya. Dipersilahkan. Itu bisa. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Nah, setelah dibagikan LKPD, setelah kalian duduk per kelompok, nanti kalian dipersilahkan untuk mengambil 2 buku di perpustakaan. Ya, 1 buku fiksi, 1 buku non fiksi. Silakan nanti kalian cari di perpus. Ibu kasih waktu tidak akan banyak-banyak, hanya 5 menit saja. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke kelas. Silahkan kalian kerjakan diskusinya, ya, seperti itu. Sudah semangat? Lemas-lemasan lagi? Nah, sudah dibagi kelompoknya? Sudah ya. Berarti semuanya terdiri dari 5 orang, 5 orang. Alhamdulillah ya, cukup. Nah, silakan di sini sudah ada buku teks bahasa Indonesianya ya. Silakan untuk setiap kelompok diambil buku teksnya. Dan setiap kelompok bisa mengambil 2. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Ini aja, Diana yang ambil. Kelompok 3. Ya, silakan. Perhatikan, silakan kalian buka halaman 159. Silakan kalian buka halaman 159. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah yaitu memasuki bab baru, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Nah, silakan kalian baca dulu terlebih dahulu dari halaman 160 sampai dengan halaman 164. Kalian baca dan pahami dulu bersama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Lalu setelah selesai membaca, silakan kalian diperbolehkan untuk mengambil buku ke perpus. Yang ke perpus hanya 2 orang ya. Perhatikan anak-anak. Perhatikan. Yang ke perpus itu yang diperbolehkan hanya 2 orang setiap kelompok. Ibu beri waktu berapa menit tadi? 5 menit. Silakan kalian ambil buku di perpus, 1 buku fiksi dan 1 lagi buku non fiksi. Ya, silakan sekarang kalian baca dan pahami terlebih dahulu yang ada di buku teksnya. Anak-anak sudah selesai membacanya? Oke, tahap selanjutnya adalah berarti kalian silahkan mengambil buku ke perpustakaan. Hanya 2 orang saja. Kelompok 1 sudah dapat? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Aku akan bagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2.
Kelompok 3. Perhatikan anak-anak, sudah menerima LKPD-nya? Nah, sekarang kalian nanti tulis nama-namanya siapa saja ya, kelompoknya. Instruksinya kalian baca. Yang pertama, amatilah contoh buku fiksi dan non-fiksi yang sudah kalian ambil. Nah, nanti kalian isi tabelnya. Ya, di situ ada tabel. Ada tabel perbandingan, nanti kamu bandingkan. Bedanya si buku fiksi dan non-fiksi. Misalkan judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya sesuai dengan yang ada di buku. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan ya. Apa? 1. Sudah sejauh mana bukunya apa? Yang fiksinya. Yang fiksinya ini. Fiksinya butir-butir pokok karakter religius bisa. Oke. Yang non fiksi apa ini? Kebakaran. Oke, silakan ya kalian tulis judulnya, pengarangnya. Biasanya ini banyak nih, ini pengarang nih. Ya. Biasanya tuh. Nah, di sini baca. Biasanya di belakang juga ada ya. Silakan ya. Baca dengan detail. Silakan. Kalau ada kesulitan silakan ya, boleh menanyakan ke ibu. 3. Baru sampai mana? Oh, baru ditulis namanya saja ya. Sekarang coba buku fiksinya yang mana? Buku fiksinya. Oh, itu yang ini ya. Buku non fiksinya yang ini, Kerajinan Emas dan Perak. Nah, sekarang begini pengerjaannya. Jadi belum dikerjakan ya, belum mengerti. Oke. Lihat bukunya, kita kerjakan dulu yang mau yang fiksi apa non fiksi dulu? Fiksi. Hah? Non fiksi berarti ini ya. Oke. Sekarang di sini tabelnya apa yang pertama? Judul. Berarti judulnya apa? Emas dan perak. Kerajinan emas dan perak. Nah, silakan tulis di situ. Iya, ditulis di sini kan, tadi non fiksi dulu katanya. Silakan ditulis. Siapa yang nulis nggak apa-apa tuh. Kerajinan emas dan perak. Lalu apa lagi yang masih belum bisa? Di sini misalkan penerbit. Kamu cari di sini penerbit. Enggak penerbitnya. Di sini baca. Di sini ada apa aja coba? Ada apa? Penulis, ada editor, bahkan siapa? Penerbit. Ini penerbitnya berarti siapa? Insan Cendikia. Nah, silakan ditulis Insan Cendikia. Iya, terus pengarang, cari di situ siapa? Ya, silakan ya, bisa? Bisa mengerjakan, kerjakan ya. Oke. Yang mau bertanya? Ada kelompok berapa? 1. Oke. Sinopsis apa? Sinopsis, coba di bukunya yang apa ini berarti? Yang fiksi ya, sama non fiksi. Coba cari kalian di bukunya mana tadi yang? Nah, silakan cari, ada nggak sinopsisnya? Boleh dicari biasanya. Tidak. Silakan, di situ ada tidak sinopsis? Nah, biasanya itu ada di awal atau di akhir bukunya. Itu biasanya ada sinopsis itu seperti kayak kita rangkuman ceritanya. Kalau kalian baca novel biasanya suka ada sinopsisnya dulu nggak? Biasanya itu di akhir atau biasanya di akhir sih. Di akhir. Jadi kayak kita rangkuman ceritanya. Seperti itu. So, kalian cari ya. Dibaca pelan-pelan, cari sinopsisnya.
Tidak harus selalu buku fiksi dan non fiksi itu ada sinopsisnya ya. Makanya disinilah kalian fungsinya mencari perbedaan atau perbandingan. Mengerti? Oke, silahkan dilanjutkan. Sudah selesai. Nah, silakan untuk yang baju pertama yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Aska. Perkenalkan, nama saya Rafli. Saya Nursila. Saya Salwa. Saya Dian. Bagian buku fiksi, judul Akhlak Mulia Bagi Remaja, pengarang anggota IKAPI 0392 DKI 09. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah maju ke depan ya. Oke, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah berani untuk maju ke depan. Tadi ada beberapa yang harus diluruskan dan juga masih ada kesalahan lah sedikit-sedikit, tapi sedikit banyaknya kalian sudah bisa untuk membandingkan mana buku fiksi, mana buku non fiksi. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ibu akan perhatikan semuanya anak-anak, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan. Di sini untuk tahap selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan materi tentang buku fiksi dan non fiksi, terutama perbandingan. Perbandingannya apa sih bedanya buku fiksi dan non fiksi? Siap mendengarkan materi penjelasan dari Ibu? Oke, diperhatikan ya anak-anak. Nah, membandingkan bagian-bagian buku fiksi dan non fiksi. Ada buku apa aja? Fiksi dan non fiksi. Nah, buku fiksi di situ ada apa saja? Terus contohnya siapa saja? Dongeng. Oke, yang selanjutnya ada buku non fiksi. Non fiksi apa? Silakan. Berdasarkan fakta, informasi, contohnya. Berarti non fiksi itu berdasarkan fakta, memberikan informasi, contohnya buku pengetahuan biografi. Berarti buku bahasa Indonesia yang sedang kalian tadi pegang itu buku apa maksudnya? Non fiksi. Nah, ini bagian-bagian buku fiksi ada apa saja? Judul, pengarang, lalu terbit, halaman, sinopsis, bagian cerita, tokoh, alur, latar, tema, Oke. Non fiksi ada apa saja? Judul, pengarang, penerbit, penulis, daftar isi, pengantar, materi, submateri, Oke, tadi ada yang menanyakan ketika kalian berdiskusi, Bu, sinopsis. Nah, ternyata mungkin benar kalian bisa kebingungan karena di buku non fiksi itu tidak ada sinopsis. Sedangkan kalau ada di buku fiksi ada nggak sinopsis? Ada. Nah, sedangkan kalau di non fiksi itu tidak ada. Nah, lihat perbandingannya. Silakan dilihat anak-anak. Buku fiksi tujuannya untuk apa? Menghibur pembaca. Kalau non fiksi memberikan informasi.
informatif. Bagaimana? Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Bisa membedakan ya sekarang mana buku fiksi dan non fiksi. Tadi juga di perpus masih banyak yang bingung ya. Bu, ini buku fiksi atau non fiksi? Nah, sekarang ketika nanti suruh mencari atau membaca non fiksi atau fiksi sudah bisa membedakan. Bisa ya sekarang membedakan? Berarti novel nih yang suka kalian baca. Itu berarti masuknya apa tadi? Fiksi. Contoh misal Doraemon, Harry Potter, itu masuknya ke fiksi. Kalau buku mata pelajaran masuknya ke fiksi. Oke, hebat, anak-anak ibu sudah mulai memahami. Dan sekarang kita ada di ujung pembelajaran. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah maju ke depan. Berarti semua yang kelompok maju ke depan ya tadi ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berani meskipun masih ada yang ketawa-tawa, masih yang malu-malu untuk berbicara. Itu tidak apa-apa ya, itu berproses. Nanti lambat laun kalau kalian terbiasa, itu bisa menjadi lebih berani lagi. Nah, jadi pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Kita apanya mengapakan? Membandingkan. Tadi buku fiksi contohnya apa? Contohnya apa buku fiksi? Novel, cerpen. Kalau buku non fiksi tadi contohnya apa? Buku pengetahuan atau biografi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terkait pembelajaran kali ini. Refleksinya alhamdulillah semuanya sudah mulai memahami ya, sudah bisa membandingkan atau membedakan. Coba, pada pembelajaran kali ini apa yang kalian rasakan? Sedihkah? Bahagia? Senang? Terharu? Bahagia. Tahapan pelajaran selanjutnya adalah, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan lebih mendalami lagi mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, mulai dari mengembangkan ceritanya ya, seperti itu. Cukup sekian di akhir pertemuan ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya kali ini, meskipun sedikit tapi tetap semangat ya, meskipun memang lagi cuaca hujan, tapi jangan sampai menurunkan semangat kalian. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.